Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi kaitannya dengan analisis statistik dalam penelitian pendidikan. Nah, ini nanti kami akan berfokus pada penerapan UJT dan juga ANOVA. Sebelum kami menjelaskan materinya, di sini perkenalkan saya untuk menyebutkan nama-nama kelompok yang terlibat dalam penjelasan materi ini. Nah, yang pertama di sini ada Nanda Nur Aisyah, yang kedua ada Putri Ardina Setiasari, yang ketiga ada Filzah Nabilatul Zahra, dan juga Mas Majidin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang UJT. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang UJT. Nah, di sini yang pertama ada independent t-test. Nah, pengertian dan tujuan penggunaan. Pengertian independent t-test ini merupakan salah satu teknik analisis statistik informasional yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak saling berhubungan. Seperti contoh dalam penelitian yang membandingkan efektivitas dua metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa, independent t-test digunakan untuk melihat apakah perbedaan hasil antara kedua kelompok tersebut dilihatkan secara statistik atau hanya terjadi karena kebetulan semesta. Selanjutnya, kapan uji independent t-test digunakan? Nah, uji ini digunakan ketika penelitian ingin membandingkan dua kelompok yang tidak memiliki keterkaitan atau hubungan langsung. Data dari kedua kelompok harus berdasarkan independen, artinya responden dari suatu kelompok tidak termasuk dalam kelompok lainnya. Nah, selanjutnya ada persyaratan pengujian, normalitas dan homogenitas. Nah, yang pertama uji normalitas. Nah, data dari kedua kelompok harus didistribusi secara normal. Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan metode kelompok Probability Sigmoid atau Statistical. Terus selanjutnya ada uji homogenitas atau kesamaan varian. Nah, homogenitas ini menunjukkan apakah varian dari kedua kelompok itu sama atau tidak. Nah, uji ini biasanya dilakukan dengan Levin test gitu. Berikutnya, di sini kami akan memaparkan penelitian kami kaitannya dengan independent t-test. Di sini judul penelitian kami adalah pengaruh metode pembelajaran kooperatif versus konvensional terhadap kemampuan menulis argumentasi siswa. Nah, di sini kami desain ada dua kelompok independen. Yang pertama di sini ada kelompok eksperimen dan yang kedua di sini ada kelompok kontrol. Nah, ini diukur sekali setelah perlakuan. Nah, pertanyaan dari penelitian kami di sini ada apakah terdapat perbedaan signifikan nilai kemampuan menulis argumentasi antara siswa yang diajar dengan metode kooperatif dan siswa yang diajar dengan metode konvensional. Nah, ini adalah cara selanjutnya di sini adalah ada cara untuk menyelesaikan penelitian independent t-test ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah independent t-test. Yang pertama, kita harus mempunyai aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kemudian di sini data kami ada kelompok 1 eksperimen, kelompok 2 kontrol, dan ada nilai kemampuan menulis siswa. Kemudian kita ke aplikasi SPSS, kita ke variable view. Kemudian yang pertama yaitu kita ketik kelompok dan yang kedua nilai kemampuan menulis. Kemudian kita ke desimal, desimalnya kita buat 0 semuanya. Kemudian ke label, kita ketik kelompok peneliti dan yang kedua nilai kemampuan menulis. Kemudian ke value, yang pertama kita ketik 1 dan labelnya kita ketik eksperimen. Kemudian kita add dan yang kedua control, kita add, ketik OK. Kemudian ke measure kita buat nominal dan yang kedua kita buat scale. Kemudian kita ke data view dan data dari Excel tadi kita salin semuanya. Kita tempel ke data view ini, kita ke analyze, kemudian kita cari compare mean, kemudian ke independent t-test. Kemudian nilai kemampuan menulis kita masukkan ke test variable dan kelompok peneliti kita masukkan ke grouping variable. Kemudian ke define, kemudian kita klik 1 dan 2, kita continue, kita klik OK. Nah, di sini sudah tertera nilai dari independent t-test. Nah, selanjutnya yang kedua ada Pirate t-test. Nah, apa sih pengertian Pirate t-test ini dan tujuan penggunaan? Nah, pengertian independent t-test ini merupakan salah satu teknik analisis statistik informasional yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak saling berhubungan.
Nah, selanjutnya kapan uji Pirate test ini digunakan? Nah, dalam kondisi ini biasanya muncul dalam yang pertama pengukuran hasil belajar siswa sebelum data siswa ditetapkan metode pembelajaran tertentu. Nah, yang kedua, evaluasi kinerja peserta pelatihan sebelum dan setelah diberikan pelatihan. Nah, yang ketiga, pengujian tidak tingkat pemahaman atau kemampuan peserta didik terhadap materi sebelum dan setelah menggunakan media pembelajaran baru. Nah, selanjutnya ada persyaratan pengujian atau normalitas dan homogenitas. Nah, sebelum melakukan Pirate Simple Test, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hasil uji dapat dipercaya dan diperhatikan dengan benar. Yaitu yang pertama ada data bersifat berpasangan, terus ada skala data interval atau rasio, selisih nilai kondistribusi normal, terus tidak mengandung outlier ekstrim, terus yang terakhir ada independen antar pasangan. Selanjutnya, di sini kami akan memberikan penelitian kaitannya dengan Pirate test. Nah, di sini kami memiliki judul penelitian yaitu efektivitas program remedial menulis puisi terhadap peningkatan kreativitas berbahasa. Nah, di sini nanti desain kami yaitu ada satu kelompok diukur 2 kali, pretest dan post-test, setelah mengikuti program. Nah, di sini nanti ada 10 siswa. Nah, selanjutnya pertanyaan penelitian kami di sini, apakah terdapat peningkatan signifikan nilai kreativitas berbahasa siswa setelah mengikuti program remedial menulis puisi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari Pirate test. Di sini kami sudah ada SPSS-nya. Kemudian kita ke Excel. Di sini nilai kami ada nilai pretest dan nilai post-test. Di sini sudah tertera nilai-nilainya. Kemudian ke variable view. Yang pertama kita ketik pretest dan yang kedua kita ketik post-test. Kemudian desimalnya kita buat 0 semua. Kemudian kita ke label. Labelnya kita ketik nilai pretest dan yang kedua nilai post-test. Kemudian kita ke value. Kemudian ke measure. Measure-nya kita buat scale semua. Kemudian ke data view. Nah, data dari Excel tadi kita salin semuanya. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Kita tempel di sini. Kemudian ke analyze, kita ke comparison min, kita ke Pirate sample test. Kemudian nilai pretest kita masukkan ke variable dan nilai post test juga. Kita langsung kita klik OK. Nah, di sini sudah tertera semuanya nilai dari nilai post test dan nilai pretest tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ANOVA. ANOVA ini juga bagian dari materi statistik kita. Yang pertama ada one way ANOVA. Pengertian dan tujuan penggunaannya sesuai yang ada di PPT ini ya teman-teman. One way ANOVA di uji statistik adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok yang dibedakan oleh satu variabel bebas atau satu faktor. Tujuan utamanya adalah mengetahui apakah perbedaan rata-rata yang muncul antar kelompok bersifat signifikan, bukan hanya akibat variasi acak. Nah, kemudian kapan one way ANOVA digunakan? Nah, one way ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata pada lebih dari 2 kelompok yang saling independen dengan hanya satu faktor sebagai dasar pengelompokan. Akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari one way ANOVA. Kemudian kita ke Excel. Di sini ada kelompok media 1 video, 2 audio, 3 teks dan nilai pemahaman membaca. Kemudian kita ke SPSS, kita ke variable view. Kita buat yang pertama. Di sini kita ketik media dan yang kedua kita ketik pemahaman. Di sini desimalnya kita buat 0. Kemudian kita ke label. Di sini labelnya kita ketik kelompok media dan yang kedua nilai pemahaman.
kelompok media, kita masukkan ke actor. Kemudian kita klik to gain, kita continue, kita klik OK. Nah, di sini sudah tertera nilai dari one way ANOVA. Kemudian ada two-way ANOVA. Nah, pengertian dari two-way ANOVA ini, pengertian dan tujuan dari two-way ANOVA ini adalah seperti one-way ANOVA tadi, metode statistik inferensial yang menganalisis pengaruh dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat, sekaligus menguji interaksi antara kedua variabel bebas tersebut. Kemudian, kapan one-way ANOVA digunakan? Two-way ANOVA digunakan. Two-way ANOVA digunakan untuk melihat tidak hanya pengaruh masing-masing faktor secara terpisah, tetapi juga apakah kombinasi dari kedua faktor memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil penelitian ini. Nah, digunakan untuk melihat bagaimana dua variabel kategori independen secara bersama mempengaruhi satu variabel independen kontinu. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke penelitian kami kaitannya dengan two-way ANOVA. Nah, di sini ada kami berikan contoh, yaitu judul penelitian pengaruh metode pembelajaran PBL versus ceramah dan jenis kelamin terhadap motivasi belajar sastra. Nah, di sini kami desain kaitannya dengan faktorial 2x2 dengan dua faktor. Yang pertama ada faktor A. Faktor A ini ada metode pembelajaran atau 2 level. Dan selanjutnya di sini ada faktor B, jenis kelamin atau 2 level. Nah, pertanyaan kita di sini ada 3 ya. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan motivasi belajar antara siswa yang diajar dengan metode PBL dan metode ceramah? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan motivasi belajar sastra antara siswa laki-laki dan perempuan? Nah, yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan jenis kelamin terhadap motivasi belajar sastra? Di sini saya akan menjelaskan mengenai two-way ANOVA. Nah, di sini sudah ada data-data penelitian kami, yaitu metode 1 PBL, 2 ceramah, ada jenis kelamin, dan ada motivasi belajar. Kemudian kita ke SPSS. Nah, kita ke variable view. Yang pertama yaitu metode, dan yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga motivasi. Kemudian kita ke postingannya, kita buat nol. Kemudian kita ke label. Labelnya yang pertama yaitu metode pembelajaran, dan yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga motivasi belajar. Kemudian kita ke value yang pertama yaitu PBL, kita X, dan yang kedua labelnya ceramah. Lalu kita X, kita klik OK. Kemudian yang kedua, yang pertama labelnya laki-laki, kita X, dan yang kedua labelnya perempuan. Kemudian kita X, dan kita klik OK. Kemudian kita ke measure-nya kita buat nominal, dan yang kedua nominal, dan yang ketiga yang pertama nominal, yang kedua nominal, dan yang ketiga scale. Kemudian kita ke data view. Nah, data tadi kita salin dan kita masukkan ke SPSS. Kita tempel di sini. Kemudian kita ke analyze, kemudian ke general linear model. Kemudian kita ke univariate. Nah, kemudian motivasi belajar kita masukkan ke dependent variable. Kemudian metode pembelajaran kita masukkan ke fixed vector dan jenis kelamin juga. Kemudian kita ke post hoc. Kemudian kita ke option, kita ke descriptive statistic, kemudian estimates of effect size, kemudian ke homogeneous test, kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Ini sudah tertera nilai dari two-way ANOVA dan penelitian tadi. Selanjutnya, ini penjelasannya. Nah, sekarang mari kita kerjakan latihan berikut ini. Disimak ya. Ini materi kita yang pertama yaitu independent t-test. Di screenshot ya, jangan lupa dikerjakan. Yang kedua, pair t-test. Ini latihannya. Ini yang ketiga, one-way ANOVA. Nah, yang terakhir di sini ada two-way ANOVA. Ini ada latihannya.
Nah, terima kasih ya teman-teman sudah didengarkan, sudah dipraktekkan untuk latihannya. Nah, jadi kita ini tadi sudah belajar ya. Yang pertama ada independent test, yang mana independent test ini untuk dua kelompok yang berbeda subjek. Yang kedua, di sini ada parity test, untuk satu kelompok diukur 2 kali. Nah, yang ketiga ada one way ANOVA. One way ANOVA ini digunakan untuk 3 kelompok atau lebih. Nah, yang keempat di sini ada two way ANOVA untuk menganalisis 2 kelompok sekaligus. Nah, terima kasih sudah disimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi pembelajaran yang lain.